Kita mulai. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Selamat Puji malam, Bapak. Tuhan, kita boleh bertemu kembali untuk membahas beberapa kitab yang kita sudah selesai baca di Mari Baca Alkitab. Seharusnya yang berkumpul adalah MBA 1, MBA 2, MBA 3, MBA 4. Itu jumlahnya bisa hampir 100 peserta. Tapi yang sudah kumpul ini baru beberapa saja, 11 orang. Puji Tuhan, tidak apa-apa. Mungkin semua sedang ada kesibukan. Ada yang di luar kota, di Denpasar, ada yang sedang jemput anaknya pulang, lagi di mobil. Ada juga yang sedang ikut seminar Mary Riana. Puji Tuhan, yang bisa berkumpul, kita mau konsentrasi belajar supaya semua yang kita baca tidak kita baca lewat begitu saja, tapi kita boleh lebih mengerti dan kita boleh penerapan dalam hidup ini sungguh berguna bermanfaat. Amin. Ya, sebelumnya Amin. terima kasih juga untuk Penginjil Abraham yang sudah menyediakan waktu, mempersiapkan bahan-bahan untuk kita, supaya kita yang sudah membaca kitab-kitab, kita makin mengerti. Sekarang untuk doa pembukaan, persilahkan Penatua TKP, Chen Qingping Changlao, memimpin dalam bahasa apa terserah, doa pembukaan. Waduh, nggak ada koordinasi nih. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh berkumpul pada malam hari ini. Meski baru 11 orang kami berkumpul, kami penuh syukur, penuh sukacita, ingin memperdalam pemahaman dan pengertian kami mengenai pembacaan Alkitab yang telah kami jalankan selama ini. Berikan kami hikmat Tuhan, pengertian, agar apa yang menjadi maksud Tuhan di balik kata-kata yang kami baca di ayat-ayat Alkitab ini boleh menjadi terang bagi kaki kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami mau menaikkan doa dan pengucapan syukur ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kingping untuk doanya bagi kita semua. Waktu selanjutnya dipersilakan penginjil Abraham untuk memimpin. Ya, baik, terima kasih Pak Musa untuk kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Wan An. Selamat malam, Wan An. Ya, kita akan hari ini membahas beberapa surat di bagian akhir Saya dulu aja, tapi ada Perjanjian Baru. Saya akan membagikan layar saya. Jadi kita akan membahas sepintas untuk 2 Timotius, Ibrani. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu pernah tahu yang namanya labirin atau maze. Nah, bayangkan kalau saudara di salah satu dari sekat-sekat rerumputan ini atau tanaman ini, gimana perasaannya? Gimana saudara? Perasaannya ketika ada di salah satu tempat ini, seperti yang saya tunjuk dengan apa? Gimana perasaannya? Membingungkan. Ya, panik ya, bingung, pusing. Nah, jadi memang kita ketika ada di salah satu tempat di labirin ini, kita pasti kebingungan karena apa? Kita nggak tahu apakah kalau kita berjalan terus mengikuti jalur yang ada, kita sampai kepada tempat masuk atau tempat keluar, atau jangan-jangan kita menemukan jalan buntu. Nah, jadi saudara sekalian, artinya kalau kita main labirin seperti ini atau main maze seperti ini, maka kita perlu peta besarnya, gambaran besar dari labirin ini supaya kita tahu mana jalan masuk, mana jalan keluar, mana jalur yang bisa mengantarkan kita ke sana, mana jalur yang ternyata buntu.
Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika hari ini kita membahas beberapa surat di dalam Perjanjian Baru, maka memang untuk kita tidak terjebak kepada detail-detail yang memusingkan dari perikop-perikop yang ada, maka memang kita perlu setidaknya tahu gambaran besar dari surat-surat tersebut. Nah, jadi karena itu aja kita untuk melihat sepintas tentang surat-surat yang sudah kita pelajari dari 1 Timotius sampai nanti surat Ibrani. Nah, kita masuk kepada bagian yang pertama yaitu 1 Timotius. Penulisnya adalah Rasul Paulus, penerimanya jelas adalah Timotius. Nah, saudara, di dalam bagian ini surat 1 Timotius pada umumnya secara umum itu tema besarnya atau tujuan penulisannya itu terlihat di dalam pasal 3 ayat 14 sampai 15. Jadi Rasul Paulus dalam bagian ini dipakai Tuhan untuk menolong Timotius agar dapat mengelola gereja yang ia gembalakan. Gereja tersebut adalah gereja Efesus. Dan gereja ini sudah sekitar 12-an tahun berdiri, sehingga gereja ini bisa dikatakan sebagai gereja yang cukup sudah mapan. Nah, jadi saudara bisa dibayangkan seorang bernama Timotius diminta oleh Paulus untuk mengelola gereja yang sudah cukup lama berdiri. Tujuannya apa? Agar jemaat di gereja Korintus ini, Efesus ini, menjalani hidup sebagai keluarga Allah, yakni sebagai jemaat dari Allah yang hidup, yakni tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, ini saudara satu kalimat yang cukup menarik ketika Paulus mengatakan supaya jemaat menjalani hidup sebagai keluarga Allah. Keluarga Allah ini adalah jemaat dari Allah yang hidup. Keluarga Allah ini adalah tiang penopang kebenaran dan dasar kebenaran. Nah, artinya saudara, dalam bagian ini Rasul Paulus meminta Timotius untuk mengelola gereja Efesus agar melalui gereja Efesus ini kebenaran Allah bisa dinyatakan kepada banyak orang. Sehingga ini sebuah tugas yang berat. Itulah kenapa salah satu ayat yang terkenal di dalam surat 1 Timotius adalah jangan seorang pun menganggap kamu rendah karena kamu muda. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ayat ini sebelumnya ya. Nah, tetapi yang perlu kita ingat adalah ketika disebut tentang muda, muda yang dimaksud bukan muda seumur misalnya umur 30 tahun, umur 25 tahun, apalagi umur remaja ataupun anak-anak kuliahan. Tidak. Muda yang dimaksud adalah muda untuk ukuran menjadi pemimpin gereja atau sebagai penatua atau sebagai gembala jemaat waktu itu. Sehingga ada kemungkinan waktu itu Timotius belum sampai umur 40 tahun sudah harus tanda kutip terpaksa harus mengelola gereja yang sudah cukup mapan pada waktu itu yaitu gereja Efesus. Dengan kata pemalu dan sakit-sakitan yang membuat tugas tersebut tidak mudah. Tetapi pada intinya Paulus meminta Timotius melakukannya agar jemaat Allah, gereja Efesus ini menjadi pusat penyataan kebenaran Allah di tengah-tengah dunia. Nah, lanjut kepada bagian yang berikut yaitu 2 Timotius, penulisnya juga Rasul Paulus, penerimanya adalah Timotius. Nah, kalau surat 1 Timotius ini berkaitan dengan tugas Timotius menggembalakan gereja Efesus, nah di dalam 2 Timotius ini adalah pesan-pesan yang sangat personal sekali kepada Timotius, di mana kalau rekan-rekan masih ingat, di 2 Timotius pasal 4, Paulus itu sudah menyatakan bahwa di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, saat kematianku sudah dekat. Jadi Paulus di dalam kepekaannya kepada kehendak Allah, dia menyadari bahwa dia tidak lama lagi akan mati, akan meninggal. Nah, pada waktu itu Paulus dipenjara di bawah tanah, di satu tempat penjara ataupun bilik penjara yang sangat sempit, kecil, lembab, dingin, gelap. Itu menjadi satu tempat yang memang di satu sisi kalau kita dalam posisi di sana sangat-sangat tertekan, sangat-sangat bergumul, dan mungkin kita bisa sangat mengasihani diri. Nah, tetapi yang menjadi concern Paulus, kepedulian Paulus adalah bahwa meskipun dia berada di tempat yang sangat dingin, dia bisa protes dengan kondisi ini. Dia minta agar Timotius mengasihani dia, tapi ternyata yang memenuhi surat 2 Timotius adalah kepeduliannya terhadap Injil.
agar kalau di dalam pasal 1, Timotius diminta untuk menjaga kemurnian Injil. Peliharalah harta yang indah, kalau nanti teman-teman baca pasal 1. Dan bukan hanya itu, di dalam pasal yang kedua, Timotius diminta untuk meneruskan berita Injil. Makanya di dalam pasal 2 dikatakan, apa yang kau dengar di hadapanku, apa yang kau dengar daripadaku di hadapan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar orang lain. Sehingga Injil bukan hanya berhenti di zaman Paulus. Injil bukan hanya berhenti di zaman Timotius, tapi terus-menerus bisa disampaikan dari generasi ke generasi. Kenapa demikian? Kalau tidak, manusia akan binasa. Injil hanya berhenti sampai zaman tertentu dan generasi-generasi berikut tidak pernah mengenal Tuhan dan mereka menuju kepada kebinasaan. Jadi saudara, surat ini sangat personal sekali dan sangat emosional sekali dalam artian menggambarkan pergumulan Paulus dan kesedihan Paulus. Keprihatinannya bukan karena kondisi dia, tetapi karena kondisi zaman yang bobrok. Nah, jadi teman-teman sekalian, pasal 4 ayat 6 sampai 8, Paulus sampai mau bilang dia seperti sebuah korban curahan dan dikatakan saat kematiannya sudah dekat. Tapi yang menarik dikatakan bahwa meskipun saat kematiannya sudah dekat, dalam bahasa aslinya adalah kematian yang dia sebut di situ menggambarkan bahwa dia itu katakan saat keberangkatanku sudah dekat. Dalam bahasa aslinya menggambarkan tentang seorang yang sedang melepaskan ikatan tonggak yang mengaitkan perahunya dengan pinggir ataupun tepi pantai. Sehingga mau dikatakan bahwa saat keberangkatan Paulus dari dunia ini ke surga sudah dekat. Bukan cerita kekalahan, tetapi ungkapan sukacita bahwa dia akan berjumpa dengan Kristus kekasih hatinya. Nah, sehingga bagian ini menjadi semangat buat Timotius agar setia melayani Tuhan. Nah, bagian yang ketiga adalah surat Titus, ditulis oleh Paulus, penerimanya adalah Titus. Nah, baik Timotius maupun Titus adalah anak-anak rohani ataupun binaan-binaan rohani dari Paulus. Nah, apa yang menjadi tema utama surat Titus? Temanya juga hampir mirip dengan 1 Timotius, di mana Titus diminta untuk mengelola atau mengatur gereja, yaitu gereja yang ada di Kreta, di mana gereja tersebut masih cukup baru. Nah, karena itu Titus diminta untuk mempersiapkan pemimpin. Makanya di sana nanti ada syarat-syarat untuk ada diaken dan seterusnya. Dan di situ Titus diminta untuk siap-siap menghadapi pengajar sesat. Dan selain itu, satu sisi mengangkat pemimpin, menghadapi pengajar sesat, dan di sisi yang lain ada instruksi-instruksi umum agar jemaat melakukan perbuatan baik sebagai kebalikan dari para pengajar sesat. Artinya saudara, dalam bagian ini pengajaran haruslah terlihat tercermin dari perbuatan dari orang yang mendengarkan pengajaran tersebut. Nah, Paulus meminta agar Titus bisa mengerjakan itu. Jangan sampai orang-orang Kristen di Kreta punya pengajaran yang baik, tapi kelakuannya ternyata tidak sebanding. Hidupnya tidak sesuai dengan pengajaran yang mereka dapat. Nah, karena pada waktu itu pengajar sesatnya justru hidupnya tidak karuan. Nah, tapi zaman sekarang kadang-kadang berbeda, di mana seringkali pengajar sesat itu sangat ramah, sangat terbuka, sangat sopan, sangat baik, sehingga kita sulit untuk menolak dia, sulit untuk menolak mereka. Nah, tetapi saudara, dalam bagian ini, kita sebagai anak-anak Tuhan diminta untuk tetap memegang firman Tuhan, jangan mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran sesat yang bisa berdatangan ke kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagian yang berikut adalah surat Filemon. Surat ini cukup pribadi juga karena ditulis oleh Paulus untuk seorang bernama Filemon. Nah, tema utamanya adalah, nah ini surat yang sangat pendek sekali, hanya 1 pasal. Tema utamanya adalah agar Filemon yang memiliki iman dan kasih yang sangat baik bisa menyatakan iman dan kasih tersebut dengan cara mengampuni dan menerima kembali seorang yang pernah bersalah kepada Filemon. Siapakah orang yang bersalah tersebut? Dia adalah Onesimus. Jadi kalau nanti rekan-rekan baca lagi, ini surat sangat pendek, teman-teman bisa baca lagi dengan cepat. Jadi ini pada intinya mengisahkan tentang
ada seorang Kristen yang cukup mapan kehidupannya, di mana rumahnya biasa dipakai untuk ibadah bagi jemaat di gereja di Kolose. Nah, tapi sayangnya Filemon punya seorang budak bernama Onesimus. Nah, Onesimus ini pernah merugikan Filemon. Nah, ketika dia merugikan Filemon, kemungkinan entah berbuat salah atau mungkin mencuri dan lain sebagainya, Onesimus pergi kabur. Nah, ketika dia kabur, dia ketemu dengan Paulus di penjara. Nah, setelah dia ketemu dengan Paulus di penjara, kita meyakini bahwa Onesimus ini pasti diinjili, pasti diberitakan firman, diajar, dibina, dimuridkan. Setelah itu, Paulus mengirimkan surat kepada Filemon agar Filemon mau menerima kembali Onesimus. Nah, saudara, ada yang tahu arti nama Onesimus? Gak ada ya, ada yang tahu ya. Saya nggak Onesimus. tahu. Oh ya, siapa Pak namanya? Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oh, saya pikir saya tahu. Oke. Nah, jadi Onesimus ini artinya kalau dalam bahasa arti namanya kalau dalam bahasa Indonesia adalah gunawan. Gunawan. Maksudnya adalah kalau dalam bahasa Inggrisnya useful. Onesimus itu dalam bahasa Yunani artinya orang yang berguna. Tetapi sayangnya di dalam surat Filemon ini ternyata dia tidak menjalani hidup seperti namanya. Namanya adalah gunawan, orang yang berguna. Tapi ternyata dia di dalam pekerjaannya malah merugikan Filemon majikannya. Nah, tetapi Paulus mengatakan, karena Injil, orang yang tidak berguna seperti Onesimus bisa berubah menjadi orang yang sangat berguna. Karena dia menemukan tujuan hidupnya, menemukan arti hidupnya, mengalami kasih dan pengampunan Tuhan Yesus, sehingga itu membuat dia kembali bersukacita dan bersemangat menjalani hidup dan rindu untuk berubah. Nah, jadi dalam bagian ini, Rasul Paulus yang dipakai Tuhan untuk mengubah hidup Onesimus, mendorong Filemon untuk menerima kembali Onesimus. Nah, jadi ini sebuah surat yang pribadi tetapi temanya sangat indah sekali. Bahwa Injil bisa mengubah orang yang tidak berguna menjadi sangat berguna. Nah, yang terakhir adalah surat Ibrani. Nah, penulisnya tidak diketahui karena memang tidak menyebutkan namanya. Hanya saja di dalam surat Ibrani ini, sang penulis nampaknya mengenal Timotius. Jadi ada yang menduga jangan-jangan penulisnya adalah Paulus. Nah, tetapi karena penerimanya ini adalah orang-orang Kristen Yahudi, di mana orang-orang Kristen ataupun orang-orang Yahudi terutama itu tidak mudah untuk menerima Paulus, maka namanya disamarkan. Tapi kita tidak tahu pasti siapa penulisnya. Ya. Nah, kenapa terimanya ini diyakini adalah orang-orang Kristen Yahudi? Karena kalau rekan-rekan baca surat Ibrani, di situ banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian lama yang disebut di situ. Entah Musa, entah Yosua, korban persembahan, hari perhentian, dan seterusnya. Jadi ini sangat-sangat kental sekali dengan istilah-istilah di dalam perjanjian lama, di mana pasti orang-orang Yahudi sangat mengerti hal itu. Nah, tema utama dari surat Ibrani adalah mengenai Kristus, keutamaan Kristus. Kristus yang jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, bahkan Musa, bahkan Harun, yang jauh lebih tinggi dari apapun dan siapapun, sekaligus kecukupan karya Kristus untuk menembus manusia yang berdosa. Nah, sehingga jemaat harus terus-menerus bertekun dalam iman di tengah-tengah penderitaan dan tidak murtad. Jadi, terima surat Ibrani ini adalah orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penderitaan ataupun tekanan karena iman mereka. Nah, melalui surat ini mau dikatakan bahwa jangan murtad, terus berpegang pada imanmu, karena Kristus yang kamu imani itu jauh lebih besar, lebih tinggi daripada apapun dan siapapun. Tetap setia kepada Dia. Nah, jadi saudara, di dalam bagian ini, sang penulis kitab Ibrani memberikan dorongan, semangat, agar jemaat pada waktu itu tidak menyerah dalam Tuhan. Sehingga mereka bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang bisa melihat kehidupan mereka. Nah, sebelum kita masuk dalam tanya jawab, saudara, saya mau mengajak kita untuk
melihat, mendengar, ataupun juga mungkin menyanyikan dalam hati lagu pujian yang diinspirasi dari Ibrani pasal yang ke-12 yang mengatakan tentang kita ini dikelilingi saksi-saksi bagaikan awan-awan. Judulnya Find Us. Kita bagai musafir di jalan sempit, ikuti jejak yang ditinggalkan, yang lemah dikuatkan, yang setia bersuka, hidup mereka menyatakan anugerah Tuhan, dikelilingi oleh banyak saksi iman. Mari berlomba bukan Tuhan yang kita mengingat dan hidup adil. Mari setia hidup dalam Tuhan. Kalau uangnya sudah terkumpul, terus bukan kamu sudah selingkuh, tante janjikan ke Jakarta. Ini akan kita tinggalkan, anak-anak kita Mas, baik, tapi dengan rumah ya. bagi jalan biarlah kita didapati setia, kesaksian iman kita bercahaya. Mari kita menuntun orang percaya, jadi terang dan dalam hati setia, kesaksian iman kita bercahaya. Kita didapati setia selamanya, kita selalu setia padaku. Ya, kiranya pengantar kitab dan juga pujian tadi menyemangati kita, meminta pertolongan Tuhan agar kita bisa setia kepadanya sampai akhir. Ya, sekian presentasi saya untuk pengantar kitab-kitab tadi. Silakan Pak Musa yang akan mengkoordinir. Ya,
Baik, Pak B, banyak terima kasih. Dalam waktu singkat sudah menjelaskan 5 kitab untuk kita kembali refresh. Kita kembali review sekali lagi, ingat-ingat kemarin-kemarin 2 minggu ini apa yang sudah kita baca. Sekarang sebelum kita lanjutkan ke tanya jawab ya, kita foto dulu ya. Tolong semuanya nyalain kamera supaya nanti kelihatan mukanya lagi ngapain ketahuan ya. Ayo, Ibu Weni, di mana tuh? RY, Ye Yani, Nica Nali, Sundari Wu, ada di Hong Kong ya. Coba nyalain kameranya. Pak TKP, wah masih ada yang masih di mobil. Ibu Riani, Ibu Tusi, Cihen Kim, Pak TKP, mana wajah gantengnya? Mau difoto ya? Iya dong, ganteng-ganteng disia-siain. Boleh nanya ini? Cihen Kim, iya mana belum kelihatan mukanya, muka gantengnya. Nggak kuat sinyal internetnya. Oke, alasan. Tadi bisa. Itu Benar. gantengnya kelihatan. Oke, Pak AB, tolong difoto ya, Pak AB. Oke, siap. Sudah Tanya buka jawab semua? belum? Foto dulu ya, Foto foto dulu dulu ya, foto semuanya. dulu. Foto dulu semuanya. Ih, 1, 2, 3. Gitu 1, kita ya, gila foto 2, ya. 3. Oke. Oke, terima kasih. Nah, sekarang boleh lagi tutup kameranya. Kembali makan bakminya. Pak AB, terima kasih sudah menjelaskan kepada kami. Ayo Ya. teman-teman, mungkin ada pertanyaan. Hari ini walaupun tidak ada Pak Teguh nggak masuk ya, tapi yang bertanya tetap ada dong, Mas. Ada lah, Nggak, saya mau nggak tanya dapat. nih. Nah, satu. Oke, ada lagi yang kedua siapa? Kan banyak temanya. Ada Melkisedek, ada Onesimus. Ayo coba tanya. Nah, akhirnya gimana gitu loh. Oke, Pak TKP silakan kemukakan Ya, pertanyaan Anda. pertanyaannya begini. Kalau kita kalau kita lihat di eh, kepercayaan agama Katolik, itu Paulus itu disetarakan dengan santo dan santa gitu ya. Bahkan Maria juga jadi santa, Santa Maria gitu. Jadi orang kudus gitu. Nah, kalau kedudukan Paulus, kita kan tahu memang Paulus dihormati kalau di Injili atau di Protestan seperti kita gitu. Nah, cuman kalau kita bandingkan penghargaan yang diberikan orang-orang Katolik terhadap jasa Paulus, itu kan dia menempatkannya sebagai santo, banyak banyak orang kudus ya, gitu seperti itu. Itu pandangannya jadi seperti apa gitu, Pak Abe. Lalu saya juga ada satu tokoh yang saya sempat baca itu kalau nggak salah jasanya juga cukup besar untuk perkembangan kekristenan ya, yaitu Hieronymus, bukan Onesimus. Hieronymus itu orang yang pertama kali menerjemahkan Alkitab itu ke dalam bahasa apa gitu. Tapi akibat daripada perbuatannya itu dia dihukum mati karena dianggap melanggar perintah dari kekuasaan seperti itu. Kalau nggak salah kisah hidupnya tuh seperti itu. Mungkin boleh diulas sedikit Pak Abraham mengenai kehidupan Hieronymus dan kedudukannya dipandang oleh orang-orang dari kalangan kita, orang Injili atau kekristenan. Matur nuwun. Ya. Oke, langsung Pak AB silakan. Oke, langsung saja ya. Jadi tentang posisi Paulus, memang kalau di dalam gereja Katolik itu santo, semua memang orang-orang kudus itu disebut santo, dan tokoh-tokoh utama di dalam
Perjanjian Baru juga demikian. Nah, hanya saja memang kalau di gereja Katolik itu lebih mengutamakan Petrus ketimbang Paulus. Makanya kalau nanti rekan-rekan melihat gereja Katolik di Eropa sana, di Vatikan sana, itu gereja Basilika di Santo Petrus Vatikan memang itu besar sekali ya. iya besar dan patungnya juga besar dan dari sosok pembuatan patungnya itu postur, maksudnya gesture ataupun patung yang menggambarkan sosok Petrusnya itu sepertinya sangat Istimewa. bangga dan ya itu bangga dan terhormat. Kalau Paulus sepertinya kayak seperti menunduk begitu. Jadi sepertinya memang menggambarkan bahwa lebih mengutamakan Petrus. Ini kaitannya dengan Injil Matius, khususnya ketika pengakuan Petrus terhadap Yesus. Mungkin kalau rekan-rekan masih ingat ya, ketika Tuhan Yesus bertanya, menurut orang-orang siapakah anak manusia itu? Ada yang mengatakan Elia, Yeremia, para nabi. Nah, kemudian Yesus tanya ke murid-murid, menurut kamu siapakah aku? Nah, Petrus yang bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, langsung Tuhan Yesus bilang, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena yang mengatakan itu bukan manusia, tetapi Allah. Nah, baru kemudian di situ, engkau kunamakan Petrus, karena di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Nah, jadi dari bagian itu, dari perikop itu di dalam Injil Matius, ini menjadi satu dasar bahwa, nih lihat nih, betapa istimewanya Petrus, di mana Simon bin Yunus ini disebut sebagai Petrus, karena di atas batu karang ini, Kristus mendirikan gerejanya. Jadi secara eksplisit akhirnya ini membuat Petrus yang sangat dihormati. Meskipun memang kalau di dalam pandangan Protestan, hal ini bukan sedang menyoroti tentang Simon Petrusnya, tetapi pengakuan Simon Petrusnya. Bahwa gereja itu bukan didasari oleh seorang bernama Petrus sebagai tiang penopangnya, tetapi dasar atau fondasi gereja adalah di atas dasar pengakuan Petrus bahwa gereja itu dasarnya adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi bukan penekanannya bukan di Petrusnya, tetapi di pengakuan Petrusnya, berita yang value-nya, nilainya yang disampaikan oleh Petrus itu ya. Iya. Jadi ya itu yang membuat kita di kalangan Protestan melihat posisi Petrus ataupun Paulus itu sama-sama rasul yang dipakai Allah, tapi fokusnya bukan di orangnya, tetapi berita yang mereka sampaikan. Begitu Pak, untuk yang pertama. Semoga cukup bisa membantu ya Pak. Iya, iya. Ya memang saya juga ingat kalau Saint Peter itu dipakai tempat pelantikan raja-raja Inggris ya. Ya. Katedral Saint Peter. Iya, iya, iya. Oke, lanjut Pak B. Iya. Kalau tentang Hieronymus ini memang dia hidupnya itu beda zaman ya Pak dengan Paulus, karena ini mungkin sekitar abad ketiga lah. Jadi tahun-tahun 300-an begitu. Jadi beda zaman dan 2 abad ya, selisih iya, 2 beda abad. 2 abad. Jadi dia ini tokoh gereja yang punya semangat agar orang itu bisa baca kitab suci, bisa baca Alkitab. Gitu. Jadi memang semangat dia adalah untuk memperkenalkan Alkitab supaya orang bisa tahu Alkitab dan sehingga karena waktu itu kalau di dalam zaman abad pertengahan dan sebelumnya itu gereja memang tidak menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa lokal. Oke. Mungkin value-nya seperti yang sekarang diperlakukan oleh Al-Qur'an ya. Tetap yang katanya lebih utama itu Al-Qur'an dalam bahasa Arab gitu ya. Iya, betul. Dan memang ini sekalipun ada tetap ada terjemahannya juga sekarang. Iya, dan memang kasihannya begini Pak. Jadi niat dia itu baik. Dalam artian dia punya prinsip bahwa kalau orang Kristen itu nggak kenal kitab suci, berarti nggak kenal Kristus. Nah, jadi itu kan satu hal yang baik, satu hal yang penting ya, bahwa ya kita taunya Kristus Juru Selamat, kita tahu Yesus Kristus seperti apa dan siapa kan dari Alkitab.
Kalau kita nggak bisa baca Alkitab, nggak dibolehkan baca Alkitab, ya gimana kita bisa kenal Tuhan? Nah, itulah semangat dia. Nah, jadi kalau di dalam eh, gereja Katolik pada waktu itu, Alkitabnya memang berbahasa Latin ya, yang biasa dipakai, Vulgata. Nah, cuma memang orang-orang jemaat itu nggak punya Alkitab. Dan memang cara berpikirnya karena waktu itu anggapannya adalah kalau Alkitab bisa dimiliki banyak orang, bisa dimengerti banyak orang, nanti akan banyak penafsiran sehingga nanti Banyak akan banyak tafsir, penyesatan betul. begitu. Iya. Jadi lebih baik diblokir semua akses ini, dimonopoli hanya oleh pihak gereja. Oleh imam. Iya. Mhm. Kayaknya sampai sekarang deh, kan lebih banyak umat Katolik itu memegang kidung jemaat ya, Madah yang Bakti, di dalamnya buku lagunya Madah Madah Bakti Bakti. ya. Ya. Gitu. Dibanding dengan Alkitab itu mereka lebih fokus ke itu gitu. Iya benar Pak. Jadi memang sangat Agaknya sampai sekarang masih berlaku seperti itu. Iya. Jadi memang Tapi yang namanya penyesat, kerjaan daripada iblis tetap ada sih, Pak Abraham. Cuman kalau maksud saya sih dari kisah ini Oke. kita yang Protestan patut bersyukur ya, kita punya akses lebih luas untuk kita baca Alkitab. Kalau mereka dikondisikan budayanya seperti tadi, makanya mereka ketika datang ke dalam misa, mereka ketinggalan khotbah itu nggak terlalu merasa bersalah, merasa sayang. Tapi kalau mereka ketinggalan sakramen perjamuan, nah itu mereka baru benar-benar merasa sayang banget nih. Jangan sampai ketinggalan. Karena fokusnya lebih kepada sakramen, sakramen perjamuan kudus. Padahal sebenarnya kita pun harusnya dua-duanya ya, baik itu khotbah maupun sakramen perjamuan kudus itu dua hal yang menjadi hal utama yang kita kalau ya jangan sampai lewatkan. Itu sebagai kesempatan anugerah Tuhan yang kita bisa nikmati. Nah, kemudian kelanjutan daripada kisah Hieronymus itu, apakah betul dia akhirnya dijatuhi hukuman mati, jadi mati sebagai martir atau tidak seperti itu sesungguhnya, Pak Abraham? Sejarahnya itu seperti apa? Saya memang kurang terlalu hafal ya Pak, tapi sebenarnya ini menggambarkan upaya untuk dia bisa membuat Alkitab itu lebih luas dikenal orang. Dan sebenarnya memang apa namanya ya, dia ini kalau saya tidak salah ingat dia menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ya kalau saya tidak salah ya ke dalam bahasa Latin yaitu Vulgata. Karena memang Perjanjian Baru itu kan bahasa aslinya bahasa Yunani. Perjanjian Lama bahasa aslinya adalah Ibrani dan Aram. Nah, jadi Aramaik. Ya, baik supaya orang-orang bisa lebih mudah untuk membaca. Gitu. Nah, apakah dia dihukum mati karena tindakannya itu? Saya memang kurang tahu sih Pak ya. Cuma memang sebenarnya banyak juga orang-orang yang akhirnya dihukum mati karena berusaha Martir itu, jadi martir. Gitu. Jadi misalnya ada William Tyndale, Wycliffe, itu mereka orang-orang yang berniat untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa lokal, entah ke bahasa Inggris dan segala macamnya. Cuman pihak gereja waktu itu tidak setuju, tidak suka. Akhirnya malah mereka dihukum mati. Nah itu, seingat saya juga Hieronymus mengalami nasib yang sama loh. Imam-imam itu waktu itu tidak suka kalau ada diterjemahkan begitu gitu. Akibatnya dia menerima hukuman mati gitu. Ya, ya. Ya mesti dipelajari lagi Pak Abraham. Saya sendiri juga nggak membaca persis naskahnya, hanya dijelaskan oleh kawan sih. Makanya saya konfirmasi dan saya tanyakan ini. Ya, Oke, ya. lanjut kepada yang lain, Penatua Musa. Oke, terima kasih Pak TKP untuk komentar, tanggapan, dan masukannya. Ada lagi teman-teman, silakan. Pak Andreas Handrawan dari Palembang, silakan. Galaxy A30 siapa? Hiro kali. Pak Hiro ya?
Yanto, Brother Herianto, ada mau tanggapan, Herianto pertanyaan? banyak itu biasanya. Lewat dulu. Kok aku yang Lewat banyak dulu. tanya. Mana Herianto? Silakan. Eh, Ada pertanyaan Herianto? ada. Silakan. Ini kan ada suatu perdebatan antara agama Kristen dan Lagi cari. agama Lagi yang dibaca. lain gitu. Terus apakah misalkan kalau orang Islam kan orang Arab gitu, orang dia bisa menghafal Al-Quran dan dia bisa menulis Al-Quran. Sedangkan orang Kristen kan menghafal dan menulis Alkitab semuanya gitu. Dia membanggakan bahwa Al-Quran bisa ditulis, bisa dihafal semuanya. Pas akhir zaman, Alkitab dan ini kan musnah, hilang. Apakah pertanyaannya sih ya orang Kristen bisa gak ya maksudnya menghafal dan menulis Alkitab semuanya seluruhnya? Di save di cloud aja biar nggak hilang, Pak Yanto. Ya, ini pertanyaan Pak Herianto tidak sepenuhnya itu pada konteks kita ya, pembahasan kita ya. Tapi terserah Pak AB, apakah mau sedikit ditanggapi untuk kegundahan Pak Herianto biar dia malam ini bisa tidur nyenyak. Memang kalau kawan-kawan yang Muslim itu kadang-kadang mungkin mewarisi hal-hal yang ada di dalam agama Yahudi. Nah, kalau di Dia orang-orang menghafal Quran ya, seluruh kitabnya, menghafal ya dia. iya. Mereka ini kalau Yahudi itu mereka juga mirip-mirip dalam artian sebenarnya bukan Muslim duluan ya, tapi Yahudi yang duluan. Itu kalau misalnya ada seorang anak yang akil balik, nah waktu dia akil balik itu sebenarnya itu masa-masa di mana dia itu sudah sampai beberapa kali membaca Perjanjian Lama ya. Nah, ketika sudah beberapa kali membaca Perjanjian Lama sampai selesai, mungkin bisa jadi katakan mungkin istilahnya itu khatam, nanti mereka ada semacam seremoninya. Ya ibaratnya sunatan massal gitu, ada sunatan. Nah, ini lagi kesyukuran. Syukuran bahwa dia sudah lewat untuk mempelajari dan membaca sampai khatam Alkitab Perjanjian Lama. Nah, jadi itu satu hal yang membuat orang-orang Yahudi itu begitu istimewa, begitu terhormat, sehingga perlu dirayakan, perlu disyukuri. Nah, hal seperti ini mungkin saja ikut diambil, diadopsi oleh rekan-rekan yang Muslim. Tapi semangatnya baik, dalam artian adalah agar untuk melestarikan firman Tuhan mereka terus ingat dan hidupi. Dan apalagi ini berkaitan juga dengan warisan dari Perjanjian Lama itu kan firman Tuhan yang disampaikan itu bukan dalam bentuk kitab buku seperti yang kita punya, tetapi secara lisan. Jadi orang tua mengajarkannya kepada anak, nanti anaknya kalau sudah besar mengajarkannya kepada anaknya lagi, berulang-ulang. Nah biasanya karena ini berkaitan dengan hal yang bersifat lisan, maka ibaratnya seperti dongeng ya. Diceritakan terus-menerus dan akhirnya itu orang ingat, orang hafal, orang dapat pelajaran berharga dari situ. Dongeng-dongeng legenda kan juga begitu ya. Sebenarnya awalnya nggak ada naskah aslinya, tapi kita tahu aja tuh ada cerita rakyat, dan kemudian barulah zaman-zaman sekarang dicetaklah dalam bentuk buku. Tapi aslinya adalah dari tradisi lisan. Nah, orang-orang yang hidup di tradisi lisan ini biasanya punya ingatan yang lebih kuat. Karena apa? Waktu dapat informasi, mereka dengerin, mereka coba untuk perhatikan polanya, mereka coba untuk ingat ini bagiannya sampai mana, pesannya apa, jangan sampai kelewat. Kalau kita kan hidup di tradisi tulisan dan tradisi digital ya. Kita lagi baca, kelewat dikit, kita bisa kembali ke halaman sebelumnya. Kita nonton film,
ke-skip dikit, lepas konsentrasi dikit, bisa kita undur lagi kembali ke detik kita merasa skip. Nah, kalau zaman perjanjian lama enggak. Nah, itu yang nampaknya mungkin diwariskan ke kawan-kawan yang muslim. Tapi semangatnya cukup baik dan bisa kita teladani ya. Iya, ya. Bisa kayak orang Kristen menghafal satu kitab itu. Kalau hafal tergantung masing-masing orang ya. Tapi kadang-kadang bisa dibantu dalam artian saya nggak tahu ya apakah memang karena saya punya ingatan yang cukup kuat. Tapi kadang-kadang saya itu kalau misalnya dulu belajar Alkitab buku ya. Misalnya dengar khotbah, kalau ada ayat tertentu yang sangat berkesan ya saya stabilo gitu. Saya garis bawah. Catat ya. Oh iya. Nah kadang-kadang jadi teringat. Jadi mungkin rekan-rekan ya ini kesulitan kita sekarang dengan tradisi digital. HP kita pas kita pakai untuk baca Alkitab nggak bisa kita stabilo ya. Paling kita highlight ya. Kita Ada kasih highlight bookmark. ya, ada metode highlight contoh. Iya, pakai Bisa. highlight, kasih bookmark. Iya, Ya, ada plus ada betul. minus sih kalau menurut saya ya, plus minus. Jadi dari sejarah ditulisnya Al-Quran dalam bentuk fisik itu terjadi malahan setelah, kalau nggak salah setelah Muhammad meninggal lama ya, baru ada Al-Quran yang dalam bentuk versi tulisan. Sebelumnya betul. memang dalam bentuk yang itu tuh, dalam bentuk yang Bisa. hafalan lah istilahnya gitu. Sehingga di dunia ini untuk saat ini konon kabarnya ada lebih dari 32 versi Al-Quran gitu. Nggak persis Jangan exactly sampai sama. kemakan kambing ya. Jangan sampai dimakan Kambingnya kambing dipotong aja. gitu. Gitu. Kalau Pak Haryanto, Ya, ya. ada lagi? Cukup ya? Cukup ya. Oke, thank you Pak B. Ya, sama-sama Pak. Teman-teman, ada pertanyaan yang berkenaan dengan pembacaan kita dari 1-2 Timotius, Filemon, Ibrani. Apakah ada yang menimbulkan kegundahan? Ini kesempatannya ada Pak B. Apa pertanyaan Melkisedek sudah pada jelas belum? Melkisedek itu siapa? Kan muncul di Ibrani. Katanya tidak bersilsilah aja sih, bukan berarti tidak Nah, berarti ibu. Jadi ada yang mau tanya nggak? nah boleh tuh dibahas tuh. Nebeng Pak Musa, inspirasi. Pak B, kalau saya mau nanya ini Pak, Onesimus itu kan, dia pernah buat salah terhadap Filemon, tuannya. Kemudian akhirnya mungkin dia harus dipenjara atau bagaimana ya. Kemudian menjadi teman Paulus yang dapat membantu Paulus. Nah, kemudian Paulus menuliskan surat Filemon itu kepada Filemon agar Filemon menerima kembali. Nah, tapi yang pertanyaan saya, apakah Filemon menerimanya dan bagaimana kisah akhir pelayanan Onesimus dan Filemon? Itu saja. Tambahan untuk pertanyaan Pak Kingping tadi, Melkisedek. Ya, memang kalau untuk Melkisedek itu sendiri tidak mudah untuk dipahami, apalagi dengan istilah dia tidak punya bapak dan ibu, sehingga memang kalau Melkisedek ini dari kata melek artinya raja, sedek artinya kebenaran, jadi Melkisedek itu raja kebenaran, dan dikatakan dia raja Salem. Salem itu kan dari kata shalom ya, raja damai, sehingga beberapa penafsir itu mengaitkan jangan-jangan ini adalah Tuhan Yesus yang datang sebelum inkarnasi di perjanjian baru. Karena dengan misteriusnya dia itu. Nah, tetapi memang di tengah-tengah misteriusnya itu yang menariknya adalah begini. Bahkan Abraham, dia memberikan persembahan kepada Melkisedek. Betul. Jadi, ini sosok yang cukup menarik karena di satu sisi dia sepertinya adalah seorang raja,
di sisi yang lain dia juga adalah imam. Nah, sedangkan yang kita mengerti adalah Mesias artinya adalah yang diurapi untuk 3 hal. Raja, nabi, imam. Nah, Kristuslah Mesias tersebut. Jadi ini membuat orang menyimpulkan jangan-jangan ini Kristus. Gitu. Sehingga ada yang menduga bahwa ini Kristus yang datang, istilahnya teofani, penampakan Allah yang secara fisik bisa dilihat. Nah, cuma pesan yang mau disampaikan adalah begini di dalam surat Ibrani. Yesus itu menjadi imam bukan menurut aturan Harun dan Lewi, melainkan aturan Melkisedek. Kalau berdasarkan aturan Imam Harun, di mana Imam Harun adalah berasal dari suku Lewi, maka Harun dan Lewi ini ataupun imam-imam yang menjadi keturunannya, berarti mereka pun harus menyediakan korban untuk penebusan bagi mereka sendiri. Nah, kemudian yang kedua, kalau berdasarkan aturan tersebut, berarti yang boleh jadi imam hanyalah dari suku Lewi. Sedangkan Yesus bukan berasal dari suku Lewi. Sehingga kalau berdasarkan aturan tadi, Yesus nggak bisa jadi imam. Dan di dalam surat Ibrani mau dikatakan bahwa Yesus itu sebagai imam bukan mengikuti aturan Lewi dan Harun, melainkan aturan imam berdasarkan Melkisedek. Jadi sebelum ada Lewi, sebelum ada bapaknya Lewi, yaitu Yakub, sebelum ada kakeknya, yaitu Ishak. Jadi tidak ada Melkisedek di sini. Jadi maksudnya Yesus itu menjadi imam bukan berdasarkan aturan Lewi, tetapi berdasarkan aturan Melkisedek. Yesus dari suku Yehuda ya, Yehuda. Abraham ya. Tepat, ya. Kalau mengikuti garis bapak dari Yusuf, dia termasuk dari suku Yehuda. Makanya ya raja sendiri, imam sendiri. Raja yang dijanjikan kan berasal dari suku Yehuda. Kalau imam kan berdasarkan dari suku Lewi. Lewi. Iya. Nah, Yesus memenuhi 2 syarat raja dan imam karena dia meskipun Yehuda tetapi berkaitan dengan aturan dari Melkisedek tadi. Ya, ini jadi make sense ya Pak ya. Jadi saya nyambungnya, kan ini surat untuk yang ditulis untuk orang Kristen di Ibrani. Jadi orang Yahudi yang sudah Kristen gitu. Kadang-kadang tradisi Yahudinya masih kuat. Jadi menempel, mereka pasti beranggapan, kenapa Yesus bisa jadi imam? Kan Yesus bukan Lewi. Nah, itu mungkin bagian dari protes mereka, sehingga muncullah tulisan ini. Karena Yesus itu sebelum ada Lewi, dia sudah ada. Ya, jadi tidak bisa pakai aturan Lewi, tapi pakai aturan Melkisedek. Oke, thank you Pak. Jadi saya jadi nangkep, nyambung jadi. Gitu, nah, kalau yang tentang Onesimus itu memang kita tidak tahu kelanjutannya, tetapi yang kita bisa duga adalah Filemon akan menerima kembali Onesimus. Karena di awal, di dalam ayat-ayat awal, Paulus itu begitu bersyukur atas iman dan kasih Filemon terhadap orang-orang kudus. Nah, Paulus meminta agar kasih terhadap orang kudus itu diperlebar juga terhadap Onesimus yang pernah merugikan dia. Jadi penulisan surat Filemon ini berbarengan dengan Kolose. Karena Filemon ini adalah orang Kolose. Jadi dikirim bareng. Surat Kolose dan surat Filemon. Kalau Kolose ke gereja, kalau Filemon ke pribadi. Ya, di Alkitab memang tidak ada kelanjutan kisah ini, Pak ya. Ya. Baiklah. Oke, terima kasih banyak Pak Abe. Ya, sama-sama Pak. Apakah ada lagi pertanyaan? Satu pertanyaan terakhir. Saya Pak Musa. Ya, silakan Ibu Endang. Terima kasih. Di kitab Ibrani kan Tuhan mengatakan, mengapa kamu mengeraskan hatimu? Bangsa ini masih tidak percaya kepada keajaiban-keajaiban yang saya perbuat. Artinya Tuhan Yesus. Itu sudah lebih daripada 40 tahun.
selama 40 tahun Tuhan Yesus membuat keajaiban-keajaiban. Terus Tuhan Yesus itu meninggal pada umur berapa, Pak? Kok sampai hilang kesabarannya gitu memperingatkan pada bangsa-bangsa Israel itu. Terus kemudian yang kedua di situ juga disebutkan bahwa Henok itu matinya itu tidak mati secara fisik, tapi dia diangkat oleh Tuhan. Nah, terus bagaimana Pak kita mengimani bahwa kita ada kematian, ada kebangkitan seperti Henok dan Elia itu kan berarti dia tidak mengalami mati. Apakah dia juga akan dibangkitkan? Makasih Pak Abraham. Silakan Pak Apri langsung. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Endang. Untuk yang pertama tadi tentang Tuhan Yesus meninggal umur berapa, itu kalau kita lihat Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia itu sekitar 33,5 tahun. Sesudah itu dia naik ke surga. Nah, jadi bisa dibagi menjadi dua bagian. 30 tahun pertama itu adalah Tuhan Yesus yang kisah hidupnya kita tidak tahu seperti apa, khususnya dari umur 12 sampai 30. Nah, setelah umur 30 itu, nah dari umur 30 sampai 33,5 tahun, Tuhan Yesus melakukan pelayanan publik, dan akhirnya nanti di umur 33,5 tahun, dia mati di kayu salib, dan kemudian bangkit, dan akhirnya naik ke surga. Nah, kalau di dalam surat Ibrani, ketika bicara tentang 40 tahun itu berkaitan dengan orang-orang Israel yang selama 40 tahun mengembara di padang gurun karena mereka mengeraskan hati, nggak mau masuk ke tanah perjanjian. Nah, ini berkaitan dengan kisah di dalam Bilangan pasal 13. Jadi Bilangan pasal 13 itu ketika Allah meminta Musa mengirim 12 pengintai, masing-masing perwakilan dari 12 suku Israel, itu mereka hanya 40 hari butuh waktunya. Begitu sampai di tanah perjanjian dan mereka memberikan laporan, yang 10 bilang, kita nggak bisa ke sana. Orangnya gede-gede, kita kayak belalang. Nah, 2 yang sisanya, yaitu Yosua, bilang, enggak, Tuhan sudah memberikan tanah ini kepada kita. Tanah yang berlimpah susu dan madu ini. Nah, pada akhirnya orang-orang Israel, umat pada waktu itu malah lebih memilih mendengarkan laporan dari 10 pengintai. Nah, cuman jadi akhirnya gara-gara itu orang Israel yang mengeraskan hati nggak mau masuk ke tanah perjanjian, Allah bilang, gara-gara ini kamu akan mengembara 40 tahun di padang gurun. Padahal perjalanan hanya butuh waktu 40 hari. Tapi mereka dihukum padang gurun 40 tahun di padang gurun. Jadi itu artinya bukan 40 tahun sejak kelahiran Tuhan Yesus ya Pak ya. Hitungannya nggak seperti itu ya yang dimaksudkan. Iya, jadi memang kalau yang di Ibrani itu kadang-kadang dia membawa kita untuk kembali ke perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi kita memang perlu lihat lebih detail. Kita tidak ketukar-tukar informasi yang kita baca. Oke. Terus Pak, selama Tuhan Yesus umur 12 sampai 30 itu kenapa kok karya-karyanya tidak dimuat di Alkitab, Pak? Tadi Pak Bram bilang bahwa baru mulai 30 sampai 33 tahun itu Tuhan Yesus menampakkan secara tertulis di Alkitab. Jadi umur 12 sampai 30 itu karyanya apa Pak? Itu kok tidak ditulis di Alkitab? Mengapa Pak? Ya, yang pertama pasti yang perlu kita ingat, Alkitab itu bukan biografi Yesus. Kalau biografi itu artinya dia akan menceritakan dari lahir sampai nanti meninggal. Itu biasanya biografi. Nah, Alkitab bukan bicara tentang biografi, dan Alkitab memang bukan biografi. Nah, Alkitab adalah firman Allah, di mana ada hal-hal yang memang mau disampaikan untuk kita mengerti, dan kita mengalami kebenaran itu. Nah, jadi itu prinsip utama yang perlu kita pegang dulu. Alkitab bukan biografi. Injil bukan biografi Yesus. Nah, yang kedua, apa yang terjadi atau apa yang Yesus lakukan di antara usia 12 sampai 30, memang kita tidak tahu pasti seperti apa. Nah, hanya memang rekan kita yang muslim, kita
mereka punya catatan-catatan yang cukup menarik bahwa Yesus pada masa kecilnya itu bisa membuat seekor burung dari seekor tanah. Jadi dia bikin burung dari tanah, kemudian dihembuskan nafas dan burungnya itu terbang. Bahkan ketika sedang bermain, salah satu temannya meninggal, dihidupkan kembali oleh Yesus. Nah, jadi memang kawan-kawan kita di sana nampaknya melihat Yesus sebenarnya sosok yang ilahi. Nah, tapi kita di Kristen kita tidak punya catatan itu dan memang tidak ada. Nah, tapi yang kita bisa simpulkan setidaknya di masa-masa 12-30 tahun itu Tuhan Yesus menjalankan peran sebagai anak sulung dan sebagai pengganti dari ayah jasmaniahnya yaitu Yusuf. Kenapa demikian? Karena kalau nanti rekan-rekan lihat di dalam Injil ada pergeseran dari awalnya Yesus tukang kayu. Kemudian di dalam bagian yang lain dikatakan Yesus si tukang kayu. Berarti sudah ada indikator bahwa selama dia masih bersama dengan Yusuf, Yusuf masih hidup, dia disebut tukang kayu. Meninggal, dia menjadi tukang kayu. Nah, di sini artinya dia menjadi sosok yang menggantikan peran bagi adik-adik jasmaniahnya. Ada Yakobus, ada Yudas, dan sebagainya. Nah, di sini ada salah satu buku yang ditulis oleh Eka Dharma Putra. Dia menyoroti bahwa ini salah satu teladan yang perlu diperhatikan bahwa Tuhan Yesus memulai pelayanan publiknya ketika dia sudah selesai menjalankan perannya sebagai pengganti ayah dari keluarga tersebut. Nah, dugaannya adalah Yusuf itu mati ketika Yesus masih muda secara jasmani ya. Kenapa? Karena kalau nanti rekan-rekan baca Yohanes pasal 2, perkawinan di Kana, di situ dicatatnya ketika ada perkawinan di Kana, yang disebut adalah Maria dan Yesus. Yang namanya perkawinan, apalagi di dalam orang Yahudi kan budaya patriarkal. Patriarkal itu maksudnya garis bapak, penekanannya pada pria. Maka harusnya nama ayahnya dong yang disebut ketika di dalam sebuah pesta juga datang. Nah, ini kenapa nama ibunya yang disebut sehingga yang ada yang menduga bahwa saat itu Yusuf mati. Nah, berarti dalam hal ini Yesus menggantikan peran Yusuf sampai dilihat bahwa adik-adik jasmaniahnya sudah bisa bertumbuh dan mulai bisa memegang tanggung jawab keluarga. Nah, jadi ini satu pesan yang disampaikan Eka Dharma Putra bahwa bahkan Tuhan Yesus pun begitu peduli dengan keluarga jasmaniahnya. Jadi itu satu teladan buat kita. Nah, mungkin saya lanjut kepada pertanyaan yang berikut yaitu Henokh dan Elia. Mereka di dalam Alkitab dicatat tidak mengalami kematian jasmania. Nanti di akhir zaman gimana? Nah, pada prinsipnya salah satu yang kita akan alami di akhir zaman adalah kita diberikan tubuh yang baru, tubuh yang kekal yang tidak akan binasa. Nah, kalau tadi pertanyaan dari Ibu Endang adalah apa yang terjadi dalam atas Henokh dan Elia, jawabannya seperti tadi. Akan mendapatkan tubuh yang baru, tubuh yang tidak akan binasa. Nah, ini juga sama dengan kita yang misalnya ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, di mana disitulah akhir zaman, kita belum mati. Nah, ketika kita masih hidup secara jasmani, tapi Tuhan Yesus sudah datang, maka di situ kemudian kita diubahkan, kita diberikan tubuh yang baru. Kalau yang sudah meninggal, jelas pasti ketika meninggal nanti mereka akan dibangkitkan dan mendapatkan tubuh yang baru. Nah, yang masih hidup ketika Tuhan Yesus datang, ditransformasi, diberikan tubuh yang baru. Begitu. Oh, ya. Bukan rapture ya, Pak Abraham? Nah, ini Pengangkatan. rapture menarik lagi nih. Waktu itu sempat dibahas ya tentang pengangkatan. Ini kita bisa agak confused karena apa? Tentang pengangkatan itu sendiri yang menjadi pertanyaannya adalah yang diangkat itu siapa? Yang percaya Kristus atau yang tidak? Yang diselamatkan, yang ditinggal atau yang diangkat? Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam, itu kan ada di dalam 1 Tesalonika ya. Nah, kadang-kadang akhirnya dikaitkan juga dengan Matius.
Padahal kalau dalam Matius justru yang terjadi adalah kalau kita lihat di dalam Matius berapa ya saya lupa. Matius 24 ya. Matius 24 saya coba carikan ayatnya. Ayat 37. Oke. Saya coba tampilkan kepada kita untuk kita semua. Nah ini ya, sebagaimana halnya zaman Nuh, demikian halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nah ini kan kita lihat nih ayat 40 ya. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu kehilangan, yang seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Nah, yang dibawa ini yang diselamatkan, atau yang ditinggalkan diselamatkan. Nah, kita perlu lihat dalam bahasa Inggris, kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggrisnya. Nah, tadi misalnya ayat 40. And shall two men Putus-putus, be Pak. in the field, one is taken and one is left. Yang satu diambil, yang satu ditinggal. Berarti kalau pakai rapture, jangan-jangan yang satu ini yang diangkat, yang diambil, ini diselamatkan. Nah, sekarang coba kita kembali ke ayat sebelumnya tentang air bahnya. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Nah, kita bandingkan dengan bahasa Inggrisnya. Nah, ini dia. And they knew not until the flood came and took them away. Mengambil mereka semua. Berarti ini diambil untuk diselamatkan atau dibinasakan? Diselamatkan. Ini yang mengambil apa? And Tuhan. ini air bah. And they knew not, mereka nggak tahu until the flood came, sampai air bah datang dan mengambil mereka. Yang mengambil mereka di sini, took them away, adalah flood, air bah. Ya. Nah, jadi rekan-rekan, makanya Ditinggal yang diselamatkan. beda ya. Makanya, tapi terserah teman-teman ya. Kalau tentang apa namanya rapper ini, jadi rekan-rekan ini berkaitan dengan doktrin akhir zaman, kerajaan 1000 tahun. Jadi di dalam kekristenan itu ada beberapa pandangan. Ada pre-millennium artinya ada orang-orang Kristen yang memahami, meyakini bahwa sebelum kerajaan 1000 tahun Tuhan Yesus datang. Nah, kerajaan 1000 tahun adalah masa-masa di mana si iblis itu diikat, dibelenggu, dan kemudian nanti dihukum. Nah, jadi pre-millennium, historis, nah itu nanti jadi sebelum Yesus datang, nanti ada pengangkatan atau rapture. Nah, kalau yang kedua, post-millennium, artinya sesudah milenium, sesudah kerajaan 1000 tahun. Yesus datang sesudah kerajaan 1000 tahun. Nah, kalau amilenium, maksudnya bukannya nggak ada kerajaan 1000 tahun, tapi kerajaan 1000 tahun itu dimaknai sebagai sebuah masa yang tidak secara harfiah 1000, tetapi ini mulai dari Yesus datang pertama kali sampai Yesus datang kedua kali, itu kerajaan 1000 tahun. Nah, terserah rekan-rekan mau pilih yang mana. Saya tidak mungkin agak sulit kalau menjelaskannya pada hari ini karena cukup panjang. Tapi yang prinsipnya adalah tiga-tiganya ini, tiga kelompok yang punya pandangan ini, sama-sama meyakini Kristus pasti datang untuk yang kedua kali. Kristus akan menghakimi di akhir zaman, dan orang yang percaya akan diberikan tubuh yang baru. Jadi sama-sama percaya dengan hal ini sehingga meskipun beda pandangan tentang kerajaan 1000 tahunnya, kita tidak perlu berantem ya satu dengan yang lain. Yang pasti sama-sama meyakini Kristus pasti datang untuk yang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi itu satu hal yang memberikan kita sukacita sebenarnya ya, dan pengharapan. Oke.
Terima kasih Pak Abi. Ya, sama-sama Pak Musa. Bu Endang, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi? Terima kasih kembali Pak Musa. Ya, sama-sama. Salamin Pak Teguh ya, kok hari ini nggak ada. Pak Sinaga ada mau bertanya nggak, Pak Sinaga? Kalau tidak ada, kita mau tutup. Waktunya udah lewat. Baik ya, terima kasih semua, Pak Abi. Ada mau closing statement? Nggak usah Pak, tadi udah pakai videonya. Nggak usah. Kiranya kita bisa Baik. ditemukan semuanya. Ya mungkin itu boleh sekali lagi tolong diulang Pak mengenai video Faithfully. Oh, oke, sebentar ya. Kita bagai musafir di jalan sempit, ikuti jejak yang ditinggalkan, yang lemah dikuatkan, yang setia bersuka, hidup mereka menyatakan anugerah Tuhan. Dikelilingi oleh banyak saksi iman, mari berlomba bukan Tuhan Dia. Mari kita meninggalkan hidup keadilan, warisan kesetiaan, hidup dalam biarlah kita didapati setia, kesaksian iman kita bercahaya. Mari kita menuntun orang percaya.
Baik, kita tutup dalam doa ya. Pujian yang indah. Bapa di surga, inilah kami di hadapan Tuhan. Kami yang tiap hari terus berusaha membaca firman-Mu dalam segala kelemahan, keterbatasan kami Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan mengasihani kami, beri kami ketekunan, biar kami terus setia. Seperti lagu yang kami dengar, kami akan meninggalkan warisan, meninggalkan keteladanan, apa yang angkatan sesudah kami lihat dari hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi. Apakah mereka melihat kami hanya pemalas, hanya bawel-bawel saja, tidak ada keteladanan iman. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah kami boleh berubah, bertobat. Kami menjadi pribadi yang menghidupi firman-Mu. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang membawa keteladanan hidup sesuai dengan iman Kristen, seperti yang Tuhan inginkan untuk generasi sesudah kami, untuk anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami nanti. Tuhan tolonglah, biarlah kami menjadi teladan untuk sekeliling kami, untuk orang-orang di sekitar kami, untuk teman-teman kami, untuk tetangga kami. Tuhan, tolonglah Tuhan, biarlah kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk malam ini Pak Abe boleh kembali membimbing, mengajari kami. Biarlah kami terus belajar, terus dibina, terus memiliki kerinduan untuk dibentuk, untuk hidup makin seturut Tuhan, supaya kami boleh dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur untuk malam ini, kami serahkan hidup kami sepenuhnya, sampai kami boleh bertemu kembali di lain kesempatan. Biar Tuhan yang menuntun kami boleh terus setia untuk belajar firman-Mu, membaca Alkitab. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur berdoa besar memohon hanya demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Amin. Ya, terima kasih Iya, sekali lagi Pak Abi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu dalam kesempatan berikutnya ya.